apa-apa nih. Udah ikut kami. Lepas. Apaan sih? Jangan macem-macem kamu ya. Jangan macem-macem. Ayo lihat. Pi, tolongin Shirley, Pi. Shirley dikejar orang jahat, Pi. Cepetan, Pi. Kamu di mana sekarang? Aku deket kampus, Pi. Coba kami cari bantuan di sekitar kampus. Gak ada orang, Pi, di sini, Pi. Halo, Shirley. Shirley. Mana lo? Diam! Udah ikut kami. Ayo, ikut! 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 Diamlah, diam! Udah berisik! Diam! Pi. Shirley. Papi, aku masih dikejar-kejar sama orang jahat itu, Pi. Aku udah berusaha kabur, tapi kayaknya mereka masih ngejar, Pi. Coba kirim share lokasinya. Oke, aku kirim sekarang, Pi. Shirley sudah share lokasinya. Coba kita ke sana. Baik, Pak. Lepasin! Diam lo! Udah bang, bawa bang! Tempatnya benar di sini, Pak. Betul, Gun. Sesuai share lokasi di sini. Di mana ya dia ya? Coba kita cari ke sana, Pak. Ayo. Ngajar! Hei, cepat! Hei, kemana kalian? Buru Shirley, kejar mereka. Non Shirley. Non Shirley. Non. Kurang ajar. Turun kalian. Apa-apaan ini? Kau harus tanggung jawab. Buang ini, Bang. Tunggu sekarang ya. Ya, satu, tiga. Sekarang ini Papi sedang mengejar mereka. Papi, bangun, Pi. Papi kenapa? Papi saya kenapa, Pak? Menurut keterangan warga, Bapak ini ditemukan dalam keadaan sudah meninggal, Bu. Astagfirullahaladzim, Pi. Papi. Papi. Ada apa sih kamu malam-malam begini telepon? Maaf Bu Meli, ada hal penting yang harus saya sampaikan. Hal penting apa? Lihat nggak ini sekarang jam berapa? Nggak sopan kamu tuh. Bisa lihat nggak? Saat ini Non Shirley lagi di rumah sakit karena korban pemerkosaan. Dan suami Bu Meli, Pak Johan, meninggal dunia, Bu. Apa? Namaku Shirley. Setelah kejadian pahit yang menimpaku, kami baru tahu kalau yang memperkosa dan membunuh papiku adalah mantan karyawan Mami yang sudah dipecat dan sakit hati. Tak lama setelah itu, aku pun terpaksa berhenti kuliah karena aku hamil. Aku hamil akibat pemerkosaan itu. Cepat bawa dia ke mobil. Baik, Bu. Aku di mana? Baring lagi, Mbak. Enggak, ini di mana? Bentar dulu, ini di mana? Ini permintaan Ibu Anda. Mana, Mbak? Enggak mau. Enggak, lepasin saya. Mana, Mbak? Lepasin. Enggak mau. Harus jangan bikin malu Mami ya. Bu, jangan bikin keributan di sini. Lebih baik anak Ibu dibawa pulang aja.
Ayo. Buat apa kamu mempertahankan anak di dalam perut kamu itu? Anak ini nggak dosa, Mi. Dia pantas buat hidup, dia berhak buat hidup, Mi. Kamu mikir nggak sih? Anak itu akan menjadi penghalang buat masa depan kamu. Mikir nggak? Mikir nggak kamu? Mi, dengerin Shirley dulu, Mi. Izinin Shirley membesarkan anak ini, Mi. Kamu juga harus dengerin apa kata Mami. Kamu tuh jadi anak jangan egois dong. Kamu mikir nggak nanti orang-orang ngomong apa? Tapi ingat ya, Mami tidak mau mengurus anak kamu. Dan jangan harap Mami akuin bahwa itu cucu Mami. Maaf ya lama, nih minumannya diminum deh. Terima Mumpung kasih, masih Tante. seger, enak. Saya harus berhasil nih ngejebak Andre supaya dia mau menikah dengan Shirley. Hitung-hitung jadi terhindar dari aib dan omongan orang. Andre ini selain anak orang kaya, masa depannya juga cerah. Ya pas lah ya. Enak kan? Enak banget. Kamu pulangnya nanti aja, nunggu mama kamu datang, jadi biar pulangnya bareng. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Tante, santai aja. Iya, Tante panggilin Shirley ya buat nemenin kamu. Iya Tante. Sebentar ya. Ya. Aduh, kenapa kepalaku berat gini? Aduh, au. Bawa dia ke kamar ya. Baik Bu. Mi, tapi aku nggak mau, Mi. Kamu jangan bodoh ya. Semua yang Mami lakukan itu untuk kebaikan kamu. Nurut aja kenapa sih? Ngerti nggak? Ya tapi Mi, dengerin dulu. Kamu mau melahirkan anak terus nggak ada suaminya? Apa kata orang? Semua orang akan mengomongin keluarga kita terutama Mami. Mau kamu begitu? Iya tapi nggak dengan cara menjebak Andre, Mi. Itu nggak bener. Sekarang kamu masuk ke kamar. Masuk. Mi. Masuk. Astagfirullahaladzim. Mi, nggak mau, Mi. Cepetan. Mi, tapi ini nggak bener, Mi. Nurut aja udah cepet. Tidur. Udah, udah. Nurut aja apa kata Mami. Tidur. Astagfirullahaladzim. Tangannya. Diam. Jangan keluar kamar sebelum Mami datang. Ya, aku nggak mau, Mi. Astagfirullahaladzim. Hai, halo, ayo masuk yuk. Andre sama Shirley ngobrol di sana. Gimana kabarnya? Sehat banget sih. Loh, anak-anak kemana? Tadi mereka ngobrol di sini. Jangan-jangan maksud Bu Mili apa? Andre, bangun Andre. Mami? Keterlaluan kamu ya bikin malu orang tua aja. Hei pulang. Apa-apaan sih kamu nih? Kurang ajar banget. Ini di rumah saya loh. Kamu harus tanggung jawab nih. Jeng, gak bisa begini dong. Anak Jeng kurang ajar banget. Harus bertanggung jawab. Pasti anak saya udah diapa-apain nih sama anaknya Jeng. Waalaikumsalam. Udah kumpul semua? Jeng, ya, saya mau ke belakang dulu. Oh, mau minum obat, kepala saya pusing. Ya, ngadepin si Andre nih kan. Ya udah minum obat daripada pingsan. Ya. Susu hamil? Siapa yang hamil di sini? Terlaluan. Sebaiknya kita mulai aja ijab kabul ini. Tunggu sebentar.
Jeng, kenapa? Pernikahan ini batal. Hah? Loh, enggak apa-apa masalahnya, kenapa mendadak begini, kenapa? Kamu jebak anak saya kan? Kenapa sih Jeng? Shirley itu udah hamil. Ya, saya yakin bukan Andre pelakunya. Enggak. Jeng, ini salah. Mau alasan apa lagi kamu? Ini buktinya. Ayo Pi, Andre, kita pulang. Bagaimana keadaan bapak kamu? Tadi dokter bilang bapak saya harus dioperasi, Bu. Tapi saya bingung karena saya nggak punya uang. Saya takut nasib bapak sama seperti ibu, meninggal karena nggak ada biaya buat pengobatan. Dioperasi saja bapak kamu, asal kamu mengikuti apa maunya saya. Ini semua nih gara-gara kamu, karena kamu tuh nggak nurutin apa kata Mami. Aku nih korban, Mi. Kenapa Mami jadi marah sama aku sih? Bagaimana Mami nggak marah sama kamu? Kamu tuh keras kepala, denger nggak? Keras kepala kamu tuh. Harusnya nurut dari awal, kamu tuh udah mau ngegugurin anak kamu. Jadinya kan nggak begini, kita nggak perlu pusing. Enggak, Mi. Aku akan tetap menjaga dan melahirkan bayi ini. Mikir nggak kamu? Apa kata orang? Kamu lahiran nggak punya suami. Malu dong. Semua orang pasti akan ngomongin, aduh Mami malu banget kalau kamu melahirkan anak nggak ada suaminya. Aduh nggak. Enak aja kamu ngambil langkah seperti itu. Non Shirley akan melahirkan bayi itu dan akan didampingi oleh seorang suami. Apa maksud kamu? Saya akan menikahi Shirley. Tapi saya tahu ini bukan kesalahannya Shirley, Bu. Ikut saya sebentar. Mas, saya benar-benar nggak ada waktu untuk bercandaan kayak gini. Kamu bercanda kan? Saya nggak bercanda, Non Shirley. Saya serius. Tapi kamu tahu kan resikonya apa kalau menikahi saya? Saya ini udah hamil. Saya tahu, Non. Dan saya juga tahu kalau ini semua bukan kesalahan Non Shirley. Ya terus apa alasannya kamu menikah sama saya? Iba, saya nggak butuh dikasihani. Saya memang kasihan sama Non Shirley. Tapi bukan itu alasan saya untuk menikah dengan Non Shirley. Saya memang betul-betul sayang sama Non Shirley. Izinkan saya untuk menjadi ayah dari anak yang Non Shirley kandung ini. Saya ikhlas, Non. Aku dan Mas Gunawan akhirnya menikah untuk menutupi aib kehamilanku setelah umur kehamilanku berusia 4 bulan. Walaupun Mami tetap tidak setuju, aku mempertahankan anak dalam kandunganku. Mami, ada tamu yang mau ketemu sama Mami. sejak kapan saya mengizinkan kamu untuk manggil saya Mami? Jangan mentang-mentang kamu menikah dengan anak saya lalu kamu merasa dekat dengan saya. Buat saya, kamu tetap seorang supir. Iya, maaf Bu. Ingat ya, kamu saya izinkan menikah dengan anak saya. Itu hanya untuk menyelamatkan martabat keluarga saya. Dan jangan harap kamu saya anggap menjadi menantu saya. Hai Jeng, aduh apa kabar? Akunya sih baik, tapi mobilku tuh nyebelin. Oh kenapa mobilnya? Bocor kenapa aku? Tenang aja. Gun, Gun. Iya Bu. Gun, tolong ya teman saya ini mobilnya bannya pecah, tolong diurusin ya. Oh, baik. Siapa aja? Supir. Ini kuncinya. Ya. Ban serepnya ada di dalam bagasi ya. Oke, baik. Ya ampun dari tadi nggak disuguhin apa-apa. Kamu mau minum apa? Gak berubah begini aja ya. Ampun Mas, kok bisa gini sih Mas? Iya tadi pas lagi benerin ban serepnya temennya. Hah! Kurang ajar banget ya kamu megang-megang tangan anak saya.
Mau kamu saya pecat? Mi. Lancang. Mami ini apa-apaan sih, Mi? Mas Gunawan kan suami aku. Wajar lah kalau aku ngobatin dia lagi sakit. Sherly, buka mata kamu ya. Pikir, semua orang taunya. Dia ini supir kita. Malu dong Mami. Punya mantu ternyata supirnya sendiri. Apa kata orang? Ada teman Mami lagi di sini. Udah sana masuk. Masuk, bikin malu. Kurang ajar banget sih kamu nih. Terima kasih ya. Maaf loh aku udah ngerepotin. Ah enggak, cuma begitu aja masa repot. Aku balik dulu. Ada janjian lain. Iya. Telepon ya. Iya, yuk. Baik. Sekarang kamu antarkan saya ke kantor. Kenapa diem aja? Ini Bu, tadi dokter bilang bapak saya harus dioperasi. Bapak kamu dioperasi apa urusannya sama saya? Dulu kan ibu pernah bilang kalau saya sudah menikah dengan Sherly, ibu akan ngasih saya uang untuk biaya operasi buat bapak saya. Kamu mau memeras saya? Kamu pikir gampang ngeluarin uang dari perusahaan? Kamu tahu sendiri, perusahaan saya kan lagi masalah. Jadi ternyata kamu nikahin aku buat uang, Mas. Pergi kamu dari sini! Pergi! Sherly. Apa? Hah? Apa lagi? Ternyata kamu selama ini menikah sama aku demi uang doang kan? Udah sana pergi, aku nggak mau lihat kamu di sini lagi. Tidak ada yang boleh yang pergi. Diam kamu. Kamu masuk, bawa tasnya. Cepat. Masuk. Mami sudah menyelamatkan keluarga kita dari aib. Jangan ulangin lagi ya kelakuan kamu yang bodoh ini. Masuk. Sherly, kamu kapan mau periksa kandungan kamu ke dokter? Apa peduli kamu? Kamu masih marah sama aku? Ya kamu pikir aja sendiri. Menurut kamu, setelah kamu bohongin aku, terus aku nggak marah gitu? Aku kepepet, Sherly. Aku butuh uang buat biaya operasi bapakku. Tapi aku betul-betul mau jadi suami kamu. Terserah. Aku udah nggak percaya lagi sama kamu. Oke kalau gitu. Nanti setelah anak kamu lahir, kita langsung cerai aja. Sesuai apa yang Mami mau. Sebetulnya aku mau mempertahankan pernikahan kita. Tapi sepertinya percuma. Enak nggak? Enak. Makasih ya. Kamu sudah mau siapin makanan enak buat aku. Sama-sama, Mas. Anggap aja ini permintaan maaf dari aku. Nggak ada yang perlu dimaafkan. Ya, aku merasa aku bersikap berlebihan aja. Udahlah, Sher. Yang penting kan sekarang kita sudah baik-baik aja kan? Mas. Biarin. Biar aku aja yang beresin. Kamu istirahat aja ke kamar, ya. Tapi istirahatnya jangan di kamarnya Sherly ya. Di kamar belakang sana. Nih, Apa? Mas Gunawan kan suami aku. Kenapa emangnya kalau... Enggak. Udah, nggak usah ngebantah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dengan siapa, Bu? Aku sama istriku, Pak. Namanya Sherly.
perlu ini polis asuransinya. Mi, jangan Mi. Aku nggak mau cairin asuransi pendidikan aku Mi. Aku mohon Mi, jangan Mi. Aduh, Sherly, Mami itu perlu banget. Perusahaan Mami lagi collab, Mami perlu dana. Udah sini deh. Sini. Mi, tapi aku nanti bakal pakai untuk pendidikan anak aku Mi. Kamu berani kurang ajar ya sama Mami ya? Ngebantah apa kata Mami, hah? Kurang ajar kamu. Mi, jangan, Mi. Jangan. Kamu ikut campur ya? Hah? Ikut campur, kurang ajar banget kamu tuh ya. Kamu pikir kamu tuh siapa di sini? Hah? Tuan, kamu tuh cuma supir. Mi, cukup Mi, cukup. Udah ini, Mami ambil aja. Dari tadi dong harusnya. Gak apa-apa kan, Mas? Nggak apa-apa. Aku udah biasa kok dimarah sama majikan. Masuk. Sherly, ini kenalkan teman Mami. Ini anak saya satu-satunya, Sherly. Oh, cantik banget. Tante, apa kabar? Cantik banget kamu. Makasih Tante. Yang itu siapa ya? Oh, dia itu. Ini suamiku. Suami kamu. Istrinya cantik, suaminya ganteng. Cocok banget kalian. Makasih Tante. Sherly, teman Mami ini baru pindah dari luar negeri. Jadi untuk sementara dia akan tinggal di sini sambil cari rumah. Di sini Mi? Ya, sini. Silakan sayangku. Makasih ya. Iya sayang. Ayo sayang. Kamu cantik banget sih. Itu kok kayak Tante Juli. Dia ngapain sama cowok muda itu mesra-mesraan? Assalamualaikum Mi. Mi, Apa? Mami udah berapa lama sih kenal sama Tante Juli? Kenapa? Mami cukup lama kok kenalnya. Emang ada masalah? Mi, Tante Juli itu bukan orang baik Mi. Sherly, Tante Juli itu sahabat Mami. Sahabat lama banget kita. Emang kenapa sih? Iya, tapi dia kencan sama pria muda bayaran Mi. Aku nggak rela lah lihat Mami bersahabat sama dia. Kamu ya? Jangan ikut campur, itu urusan dia. Gak usah ikut campur kamu tuh. Tapi Mi... Udah, Mami ingatkan. Jangan urus urusan orang lain. Sana masuk. Mel, aku duluan ya. Ayo Tante, kita ngobrolnya jangan di sini, kita di dalam aja yuk. Ayolah, tapi jangan malu-malu. Dan lebih asik. Ayo. Ayo. Mel, oke nggak yang aku pilihin? Nggak usah ditanya lagi, malu ah. Alah, bukan. Kalau kamu nggak oke, kan aku bisa dapetin yang lain, yang lebih maco. Masa sih? Oh iya dong. Udah, nggak usah dibahas, malu. Gimana kalau minggu depan kita ke villa lagi? Mau nggak? Boleh. Tante ini malu-malu kayak ABG aja. Mami? Seru juga ya. Astagfirullahaladzim. Tante, kalau Tante memang nyaman dengan hidup Tante yang bebas seperti ini, aku nggak masalah, terserah Tante. Tapi Tante tolong dong, tolong jangan pengaruhi Mami aku. Sherly, kamu ngomong apa sih? Hah? Tante, cuma nemanin Mami kamu yang lagi kesepian. Kamu tahu nggak? Sherly, jaga sopan santun dong. Apa sih bicaranya? Ayo, sini ikut Mami. Sini kamu, sini. Mi. Kamu jangan berani kurang ajar ya sama teman Mami ya. Mami sadar dong, Mi. Tante Juli itu bukan cewek bener. Kamu nggak usah ikut campur dengan urusan orang dong. Urus aja dengan diri kamu sendiri. Mi, aku kayak gini karena aku sayang sama Mami, aku peduli sama Mami. Aku nggak mau Mami terjerumus sama hal-hal hina kayak Tante Juli kayak gitu, Mi. Ajar, berani sekali kamu bicara seperti itu kepada Mami. Hah? Berani kamu? Hah? Kamu berani tuh? Hah? Mi sadar, Mi. Dengar ya, kamu nggak usah urus lagi teman-teman Mami. Terutama Tante Juli. Nggak usah kamu urusin, ya. Jangan berani kurang ajar sama Mami.
kebiasaan baru Mami yang ditularkan oleh Tante Juli semakin menjadi-jadi. Kebiasaan Mami suka berkencan dengan pemuda lain di luaran rumah. Bahkan dia sekarang sudah mulai berani di dalam rumah. Siapa kamu? Mau maling kamu ya? Lu jangan asal nuduh ya. Gue kesini karena disuruh yang punya rumah. Kamu jangan asal bicara ya. Mami nggak kayak gitu. Tanya aja sendiri. Apa berani? Untung lu cewek. Kalau cowok gue hajar lu. Astagfirullahaladzim, Mi. Mami berani bawa cowok itu ke rumah ini, Mi. Kenapa? Rumah-rumah Mami? Suka-suka Mami dong. Ih, Mami sadar nggak apa yang Mami lakuin itu dosa? Mami nggak takut apa sama dosa? Mami udah berubah, Mi. Mami udah seperti Tante Juli sekarang. Jangan pernah bawa nama teman Mami ya. Jangan kurang ajar kamu. Pergi! Sekarang Tante pergi dari sini. Pergi! Emang Tante kenapa? Aku nggak mau Mami aku seperti Tante. Tante kenapa? Aku udah tahu semua sikap buruk Tante selama ini. Aku pernah lihat kok, Tante gonta-ganti berondong demi kepuasan Tante sendiri. Dan aku nggak mau Mami aku seperti Tante. Bukan Tante yang mempengaruhi Mami kamu, tapi Mami kamu yang suka sama mereka. Tapi semua itu karena pengaruh buruk Tante. Jadi mendingan sekarang Tante pergi aja dari sini. Sana pergi. Pergi. Tante pergi. Shirley, tunggu. Perusahaan kamu dan Mami kamu itu hampir bangkrut. Dan Tante yang mendukung semua keuangannya. Kamu harus ingat itu. Ada apa ini? Hah? Anak kamu. Kenapa? Anak kamu itu mau ngusir aku. Hah? Mau ajar. Hah? Sampai akan dibilang ini kamu nih. Bikin malu aja. Bangun. Bangun. Dengar ya. Ngusir teman Mami. Ini rumah Mami. Jadi yang berhak adalah Mami di rumah ini, bukan kamu. Sabar dulu, jangan emosi. Kita pokoknya harus pergi dari rumah ini sekarang. Terus kita mau tinggal di mana? Ya nggak tahu, terserah di kontrakan atau di kosan, terserah. Aku nggak betah tinggal di sini kalau Tante Juli masih tinggal di rumah ini. Aku nggak punya uang, Shirley. Aku kan cuma supir. Gajiku habis buat makan sehari-hari sama biaya pengobatan bapakku. Ada apa lagi sih ini? Hah? Pokoknya kalau Mami masih mempertahankan Tante Juli untuk tinggal di sini, aku keluar dari rumah ini. Kamu jangan bodoh ya, Shirley ya. Kamu mau anak kamu menderita? Kehamilan kamu sudah besar. Nanti kalau terjadi sesuatu sama anak kamu bagaimana? Hah? Gimana coba? Lagi pula Tante Juli udah mau pindah dari sini. Dia nggak suka ngeliat kelakuan kamu. Sikap kamu ke dia tuh nyebelin. Makanya dia mau cari rumah sendiri. Beneran nih? Ya dia bilang begitu. Jadi dia mau cari rumah sendiri. Udah sana, masuk ke kamar. Apa yang aku khawatirkan akhirnya terjadi juga. Aku nggak tahu apakah ini Tante Juli ingin balas dendam ke aku atau memang Tante Juli suka berganti-ganti pasangan untuk mencari kepuasan lain. Hingga hal yang sangat aku takutkan pun terjadi. Terima kasih ya Gun sudah nganterin Tante Sophie. Gun, bisa tolong bawain belanjaan Tante ke dalam? Nih, dengerin aku dulu nih. Apa sih? Nih, aku tahu Mami pasti akan selalu membela Tante Juli atas apapun tuduhan aku sama Tante Juli. Tapi tolong nih, sekali ini aja peduli sedikit sama aku, Mi. Aku gak suka Tante Juli suka genit dan menggoda Mas Gunawan, Mi. Kamu cemburu? Hah?
Gunawan tuh siapa? Cuma seorang supir. Laki-laki rendahan ngapain dicemburuin? Gunawan itu suami aku, Mi. Kamu harus tahu ya Sherly ya. Tante Julie itu seleranya tinggi banget. Nggak mungkin lah dia sama Gunawan. Yang ada dia merendahkan dirinya sendiri dong. Ya, tapi kenyataannya emang begitu, Mi. Udah, dia memang sengaja kali baik sama Gunawan. Gak usah ngelebih-lebihin begitu deh. Heran banget sih. Serius amat. Pasti sama yang pirang itu ya. Julie, ayo dong, kapan bantuin Dana lagi? Buat utang perusahaan nih, ayo dong. Ntar deh, aku hitung-hitung ya. Aku lagi mau cari rumah. Aku nggak enak tuh sama anak kamu. Ih, nggak usah pindah. Di sini aja. Nanti urus anak saya biar saya urus. Ya, udah sini aja lah. Ya udah, nggak usah. Aku emang mau cari rumah. Biar privasi aku nggak keganggu. Oke lah kalau begitu. Ditemenin sama Gunawan ya cari rumahnya. Mau? Kamu tahu aja pikiran aku. Ya tahu lah, masa nggak tahu sih. Oke deh. Aku akan lunasi semua utang-utang perusahaan kamu. Dan kita notariskan bersama-sama. Iya, pasti. Gunawan. Gun, antarkan teman saya ya. Iya. Gimana? Kamu suka tempat ini? Aku suka, Tante. Jangan panggil aku Tante dong. Panggil aku Mama. Udah, kamu ikut aku aja. Kalau kamu ikut aku akan biayain semua kehidupan kamu, termasuk pengobatan ayah kamu. Meli udah banyak cerita sama aku kalau pengeluaran dia lagi bermasalah. Jadi dia tidak bisa membantu pengobatan orang tua kamu. Hanya aku yang bisa. Syaratnya adalah kamu harus tinggalin Sherly. Dan aku akan membantu semua keuangan kamu. Kamu mau kan mengabdi sama orang tua kamu? Jadilah suami aku, Gun. Kamu mau kan? Halo, Sher. Halo, Mas. Mas, kamu di mana? Udah malam nih. Kok belum pulang sih? Kamu masih sama Tante Julie? Aku tadi habis nemenin Tante Julie buat ngeliat rumah yang dia mau. Sama sekalian ngurusin buat pembayarannya. Oh ya? Jadi Tante Julie udah dapat rumah? Syukurlah. Berarti Tante Julie nggak perlu lama-lama di sini ya. Nih. Halo, Sherly. Kamu cemburuan banget sih. Ngapain pakai telepon-telepon Gunawan? Gak penting. Gatel banget jadi perempuan. Mi, ini kan udah malam, Mi. Lagi pula kan nggak baik suami pergi sampai jam segini. Gak perlu. Mi, sini handphone aku, Mi. Sherly, Mami kasih tahu kalau Tante Yuli mau, dia tuh kapan aja bisa pergi kok. Nggak usah diatur-atur begitu deh. Ganggu orang aja. Tenang aja, kenapa sih jadi perempuan? Hubungan diam-diam antara Tante Julie dan Mas Gunawan semakin menguat. Tapi aku tidak menduga hubungan mereka sampai batas yang tidak aku kira. Mi bangun, Mi. Mi, tolong teleponin Tante Julie, Mi. Sampai sekarang mereka belum pulang, aku khawatir, Mi. Aduh, gak penting banget sih. Bukannya telepon sendiri aja malah ganggu Mami. Ada-ada aja sih kamu, Gak aktif teleponnya. Ya udah kalau gitu Mami teleponin Mas Gun aja. Telepon sendiri.
aktif juga teleponnya. Ya udahlah, biarin aja, ntar juga pulang tuh suami kamu. Dia lagi ini kali bantu-bantuin Tante Juli. Udah sana, Mami mau tidur. Ayo sini balikin handphone Mami. Udah sana. Kamu yakin mau jadi pendamping aku untuk saat ini? Selama Tante mau memenuhi semua kebutuhan aku mau. Kamu tenang aja sayang. Selama kamu bisa memuaskan kepuasan aku, kebutuhan kamu akan aku penuhi. Oke Tante. Jangan panggil aku Tante dong. Aku kan sekarang pacar kamu. Ntar kabar-kabarin ya. Tante. Mas Gunawan kemana Tante? Gunawan sekarang sudah tinggal di rumah baru Tante. Nih, tolong bilang sama Tante Joli sekarang untuk suruh Mas Gunawan pulang. Titik. Apa yang Tante lakukan sudah seizin mami kamu sayang. Jadi sekarang Gunawan tinggal di rumah Tante. Apa sih kamu? Jali, jangan kurang ajar kamu. Apa sih? Biar aku ajar wanita apa sih? Seli! Udah, sekarang masuk kamar. Masuk. Enggak. Masuk kamar. Enggak. Masuk. Tugas Gunawan sebagai suami sudah selesai. Kamu bisa cari laki-laki lain. Cari deh suami lain ya nanti. Kalau anak di dalam perut kamu sudah keluar. Aku menikah dengan Mas Gunawan secara sah di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh banyak orang. Dan aku berhak untuk mempertanggungjawabkan pernikahanku dengan Mas Gunawan nih. Jadi aku gak akan rela membiarkan Mami menghancurkan rumah tanggaku hanya demi uang nih. Terus apa yang harus Mami lakukan? Untuk perusahaan Mami, bagaimana Mami menyelamatkannya? Gimana? Kamu mau ngasih uang ke Mami? Bisa emangnya kamu ngasih uang ke Mami? Jangan egois kamu jadi anak ya. Mami yang egois. Jangan pernah bicara keras sama Mami. Ingat itu. Ibu, semuanya sudah beres. Saham perusahaan Bu Meli sudah dibeli sebesar 70% oleh Bu Juli. Silakan kamu jalanin perusahaan, Mel. Tapi kamu ingat ya, aku ngelakuin semua ini untuk ngedapatin Gunawan. Oke, tarang! Kamu suka kan? Mobil pembelian untuk kamu. Suka banget, keren. Makasih ya sayang. Iya. Aku boleh cobain sekarang nggak? Boleh. Tunggu dulu. Dengan syarat, kamu tidak boleh ketemu dengan Sherly lagi. Karena sekarang, kamu milik aku. Kamu ngerti kan? Aku mendapat kabar soal sakitnya ayah Mas Gunawan. Aku kasihan sama dia. Walaupun Mas Gunawan sudah meninggalkan aku, tapi aku sayang sama ayahnya. Dia baik dan tidak perlu tahu dengan peristiwa yang saya alami. Syukurlah kamu datang, Seli. Bapak kangen sama kamu. Kamu kenapa? Enggak, Pak. Sherly nggak apa-apa. Sherly cuman nggak bisa aja lihat kondisi Bapak kayak gini. Ngapain kamu? Ngapain kamu kesini? Bapak kenal sama Tante Juli? Dia mantan istri Bapak. Dia sempat Bapak nikahi setelah Ibu Gunawan meninggal. Dia mantan istri Bapak? Iya.
Dia wanita nggak benar, wanita murahan, wanita nakal. Dia mengambil harta Bapak, sampai sekarang Bapak susah seperti ini. Terus dia nikah dengan orang bule dan tinggal di luar negeri. Dia istriku, Pak. Keluargamu, keluargamu merusak hidupku dan sekarang merusak anakku. Keluar kamu! Mana aku tahu kalau Gunawan itu anak kamu. Lagian aku nggak peduli. Yang penting aku puas dengan anak kamu. Dasar perempuan kamu. Benar. Kamu gak pantas hidup. Pak, jangan, Pak. Juli. Juli. Kamu gak apa-apa? Maafkan aku, Gunawan. Sherly. Maafkan Tante. Rusdi. Juli. Ya, Sherly, ada apa sih? Kita nggak jadi ke villa nggak apa-apa ya? Nggak jadi ke villa? Iya, saya mau ngeliatin si Juli. Boleh ya? Ya, putar ya? Kamu kira siapa nyuruh-nyuruh saya, ha? Mami bersyukur. Banyak hal yang perlu diperbaiki dan harus membuat Mbak Sherly lebih tabah dan justru menjadikan kepribadian lebih baik lagi. Tapi apapun juga peristiwa yang telah terjadi, ini menempa diri Mbak Sherly tadi menjadi lebih baik. Dan saya respect sekali, bahkan sangat mengagumi Mbak Sherly. Kalau Mbak Sherly begitu kuat secara spiritual, mempertahankan anak di sini. Yang jelas-jelas merupakan hasil daripada perkosaan di sini. Tapi Mbak Sherly mempertahankan. Sungguh luar biasa. Ini menggambarkan kepribadian Mbak Sherly adalah begitu kuat. Jadi Mbak Sherly menjalankan terapi di sini dengan kepribadian Mbak Sherly yang baik seperti ini, tentu akan membentuk menjadi lebih hebat lagi. Sebaiknya yang harus dilakukan pertama kali, terutama adalah sebelum memperbaiki siapapun, perbaiki diri sendiri. Berdamailah dengan masa lalu. Memaafkan orang yang pernah menyakiti Mbak Sherly. Semua trauma-trauma ini harus dihilangkan dan harus memaafkan. Itu dulu yang utama. Dekatkan diri lebih utama lagi terhadap Tuhan.
Karena Tuhan akan menyertai kemanapun Mbak Shirley pergi. Selanjutnya, saran dari saya, mandirilah secara finansial. Agar bisa membiayai anak. Agar bisa untuk menapak kehidupan ke depan yang lebih baik. Moga-moga kelak ada seseorang yang meminang Mbak Shirley sehingga menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.